Muhammadiyah punya apa ya? Ada program untuk bantuan terhadap Palestina lah ya, bantuan kemanusiaan, memberikan beasiswa untuk orang-orang Palestina kuliah di kampus-kampus Muhammadiyah. Nah, termasuk Magister HIUM kan ada yang berminat masuk di Magister HIUM. Sudah kita wawancara, sudah kita nyatakan terima, tapi tidak jadi gitu. Karena pemerintah resmi Palestina tidak memberikan izin itu, karena bukan dia orang Hamas gitu. Indikasi orang Hamas. Calon mahasiswanya. Iya, calon mahasiswanya. Nah, yang pemerintahan resmi Palestina kan PLO. Jadi itu menjadi problem kan. Tinggal di sana lama kan, pasti ngerti lah ya. Saya ingat Netanyahu pidato di Capitol Hill di apa itu namanya, di DPR MPR-nya Amerika itu mendapat sambutan yang luar biasa. Padahal Obama sedang tidak hubungannya tidak begitu bagus dengan Netanyahu gitu. Apalagi dia datang ke Kairo memberikan pidato di Kairo, memperbaiki hubungan dengan dunia Islam kayak gitu-gitu ya. Mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika, oleh Barat terhadap Israel itu terhadap Palestina tidak adil dan itu. Betul. Secara etik benar, oke gitu, tapi secara politik dihabisi di domestiknya sendiri gitu. Jadi memang begitu ya kekuatan Israel dengan ideologi Zionismenya ini. Iya, jadi memang kuat sekali ya pengaruhnya terhadap bagaimana menjaga politik luar negeri Amerika agar supaya melindungi Israel itu. Dan ya itu terus memanjang sampai sekarang. Permanen konflik tadi itu lagi-lagi permanen konflik itu. Letusan-letusan perang, konflik itu terus-menerus terjadi ya. Dari tahun 67 beberapa kali juga terjadi konflik terbuka. Nggak pernah berhasil. Beberapa kali dialog perdamaian dilakukan oleh Amerika, oleh Mesir dan macam-macam, nggak pernah ada konklusi yang bisa diimplementasikan di lapangan ya. Nah, sekarang ini perkembangan terakhir Mas Zahidi ya. Perkembangan terakhir kan kemudian Israel agresinya habis-habisan, tanpa tedeng aling-aling, apapun himbauan internasional nggak didengarkan sama sekali. Palestina dihancur leburkan, Gaza terutama. Sekarang mau masuk ke Rafah juga gitu. Kalau analisis Mas Zahidi, ini akan berakhir sampai mana ini? Ya, memang biasanya kan kalau Israel menyerang itu tidak selama ini ya biasanya. Ini kan sudah sejak Oktober ya. Tahun lalu. Itu kan Oktober. Sejak 7 Oktober udah berapa bulan itu? Sekarang sudah bulan Mei. Biasanya kan 1-2 bulan ada negosiasi bisa gencatan senjata. Ini kan sampai sekarang sudah berapa bulan, sekitar 7 bulan itu masih berlangsung. Serangan itu masih berlangsung. 2021 kan kita tahu juga ada serangan sama kan pemicunya, seolah-olah yang dianggap bahwa yang memulai itu kan Hamas ya toh. Kemudian Palestina Israel hanyalah membela diri, merespon. Jadi itu alasan pembenar dia. Nah, sampai sekarang ini menurut saya salah satu serangan yang cukup lama, sampai sekarang belum ada gencatan senjata. Jadi ya karena memang kalau saya pribadi membacanya itu kan dengan melihat bagaimana perkembangan peta wilayah yang dikuasai oleh Israel sejak awal deklarasi sampai sekarang itu, ya sekarang kan tinggal berapa persen itu, 14 tanah Palestina itu ya miliki orang Palestina. Artinya ada upaya untuk menguasai total itu. Jadi menguasai secara keseluruhan
ethnic cleansing lah, pembersihan etnis Palestina di sana. Bisa dibayangkan kan sekarang tinggal berapa persen orang Palestina menguasai tanahnya yang dulu 100%, kemudian berkurang setiap saat berkurang dan sampai sekarang. Jadi two state solution itu sudah ada lah ya, usang lah ya. Sudah ya, itu menjadi wacana yang berat saya kira. Wacana berat ya. Jadi ya apa ya, saya ya itu pernah ada tamu di UMB ya, dari orang Palestina, Inggris kalau nggak salah, kemudian kami undang. Ya saya tanya, gimana dengan wacana two state solution itu kan? Ya jawabannya dia memberikan analogi ya, bahwa kami punya rumah, ada orang datang ke rumah kami, masuk dengan memaksa masuk, kemudian memukuli kami, karena kemudian setelah lama di rumah kami dia minta tempat tinggal itu kita bagi dua. Bagi dia, Anda bisa bayangkan apakah bisa menerima itu? Jadi dari situ saya merasa itu kan bukan hal yang mudah untuk bagaimana orang-orang Arab Palestina mau menerima two state solution itu kan. Bagi dia yang kurang ajar masuk ke rumahnya. Dia memberikan analogi seperti itu. Jadi two state solution itu agak berat menurut saya. Ya. Jadi bagi orang Palestina ya lebih baik mati daripada harus memberikan berbagi kepada orang yang datang memaksa, memukul. Itu kira-kira begitu. Dan itu pasti doktrin itu kan pasti ditanamkan dari generasi ke generasi kan. Jadi ya, terus kemudian ini ya solusinya memang belum bisa dibayangkan gimana ke depannya dengan permainan konflik ini tadi. Tapi respon dari kalangan kampus, dari kalangan akademisi, tidak hanya dari politisi, dari negara-negara, itu kan besar sekali support untuk Palestina ya, untuk Palestina. Kemarin kita juga ada aksi di kampus di UMY, di kampus-kampus Amerika juga mulai banyak. Kalau ini dibaca sebagai apa oleh Pak Saidi? Ya, saya membacanya bahwa dukungan moral untuk perjuangan Palestina itu semakin kuat ya. Jadi ya sebenarnya di beberapa forum di PBB itu kan sering sekali Palestina kan menang, tapi ya secara yang mengambil kebijakan kan tidak berpihak pada Palestina kan. Jadi, nah saat ini kalau kita melihatnya, saya membacanya respon dukungan moral itu kan makin meluas untuk perjuangan Palestina. Kalau di Indonesia saya kira dukungan moral dari waktu ke waktu kan kita selalu melihat dukungan moral untuk dari Indonesia, baik dari pemerintah, dari masyarakatnya, itu untuk perjuangan Palestina itu kan selalu kuat ya. Kalau saya bacanya dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina kan bisa dalam 3 aspek. Dukungan diplomatik. Ya, kita tahu Menteri Luar Negeri Bu Retno juga kan Marsudi di beberapa forum PBB juga keras juga menyuarakan itu kan bentuk dukungan diplomatik. Dukungan moral ya, kita demonstrasi kemarin, kita ada aksi menyuarakan, itu kan bentuk dukungan moral kampus-kampus. Kemudian dukungan finansial ya, banyak donasi untuk perjuangan bangsa Palestina, untuk dikirim ke sana. Muhammadiyah punya rumah sakit ya di sana. Itu kan bentuk dukungan finansial. Nah, tapi selama ini kan bentuk dukungan yang masif itu banyak kita dengar di negara-negara yang mayoriti Islam kan. Nah, sekarang kalau kita lihat kan justru di Amerika kan sudah mulai kuat juga dukungan moral itu. Jadi ya mungkin mereka juga sudah mulai melihat bahwa apa yang dilakukan Israel terhadap orang Palestina itu kan sudah sangat keterlaluan. Saya kira. Jadi apa ya? Beyond human imagination. Itu sudah. Jadi tidak ada alasan yang bisa diterima untuk membenarkan apa yang dilakukan itu. Iya, nggak ada alasan
legal, alasan etik, alasan politik yang akal sehat itu bisa menerima gitu. Kalau awal-awal kan kalau dia menyerang Israel misalnya, ya itu kan dia membela diri. Tapi ini kan sudah sangat lama gitu. Sudah sangat lama. Jadi, sangat meluas. Jadi, masuk ke tanah-tanah Palestina. Tapi juga begini, itu respon yang keprihatinan dan perlawanan terhadap agresi Israel dan pembelaan pada Palestina. Tapi ada juga dari kalangan komunitas Muslim misalnya, yang responnya agak sedikit berbeda. Sedikit berbeda itu maksud saya gini, kita tetap perlu dialog dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan di sebagian negara Arab seperti itu juga. Ini oke untuk menjalani kerjasama dengan Israel agar mereka mengurangi agresi mereka terhadap Palestina. Kalau menanggapi kayak gitu gimana Mas Zahidi? Benar nggak? Itu bisa dijustifikasi juga nggak model penyikapan yang seperti itu? Ya kalau kita lihat Abraham Accord kan ketika Donald Trump akan lengser kan ya Abraham Accord itu ya. Bagaimana negara-negara Arab itu membuka hubungan diplomatik terhadap Israel, tapi kan buktinya sampai sekarang ya kemarin di akhir tahun Oktober Israel tetap menginvasi itu. Jadi ya menurut saya itu tidak bisa diinikan sebagai justifikasi juga. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Misalnya Ketua Umum PBNU yang waktu itu belum Pak Gus Yakut, Gus Yahya kan juga ke sana. Berdialog dengan Israel, ketemu pejabat-pejabat Israel juga gitu, diikuti dengan tradisi itu tradisi semacam itu kan ada yang model penyikapan seperti itu gitu. Di Amerika pun juga ada sekelompok Muslim dengan atas nama Interfaith Dialogue gitu, ada namanya Heritage, disponsori oleh Heritage Foundation gitu, dan mereka melakukan perjalanan ke Israel juga gitu, ke Palestina, ke Israel. Dan itu dikritik oleh sebagian kalangan yang lain yang tadi disebut sebagai gerakan boycott, divestment and sanction itu. Itu Heritage Foundation itu kan lembaga Zionis itu. Interfaith Dialog disponsori oleh Zionis gitu. Artinya juga ada secara internal di kalangan komunitas Muslim ada sebagian yang dalam tanda kutip oportunistik, memanfaatkan peluang untuk membuka jalur komunikasi dengan Israel, tapi ada yang tadi itu perlawanannya harus total ini dengan Israel. Ini orang bebal ini nggak bisa diajak dialog. Gitu. Karena dialog sudah dilakukan, gitu. Kemudian berbagai cara saya kira jalur diplomatik sudah dilakukan, tapi ya misalnya 2021 Israel melakukan hal yang sama, kemudian di akhir 2023 kembali terulang. Misalnya kalau ada gencatan senjata, bukan tidak mungkin 2-3 tahun kita akan melihat hal yang peristiwa yang sama itu. Jadi makanya ya saya mengatakan ini permanent konflik, dan pasti dari waktu ke waktu wilayah yang dikuasai Israel kan pasti akan semakin bertambah. Wilayah untuk orang Palestina semakin kecil gitu. Jadi ya memang menjadi satu konflik yang berkepanjangan saya kira, dan ya tidak menguntungkan bagi orang Palestina saya kira. Palestina. Nah kalau dialog misalnya tertutup, artinya prospeknya nggak bagus lah gitu untuk mendapatkan solusi yang fair buat keduanya. Apakah kemudian jalan yang ditempuh oleh Iran misalnya, udah serang aja Israel, itu juga jalan yang visible. Tapi persoalannya kan hanya Iran yang berani mengambil langkah itu kan, dia enggak. Karena hanya, dan efeknya serius nggak sih ke Israel atau itu dia kan masalahnya di situ. Ya negara-negara Arab yang lain kan tidak berani. Jadi hanya Iran, karena memang Iran pasca revolusi Islam Iran 79 kan dia bangun koalisi yang anti Amerika Serikat kan. Bersama dengan ya Suriah, Hezbollah ya kan. Ya Hamas juga kan, Hamas Lebanon. Jadi nah
hanya Iran yang berani melakukan. Seandainya kompak, ya saya kira itu Israel ketakutan. Cuma persoalannya negara-negara Arab kan punya ketergantungan yang besar sama Amerika Serikat sama kan. Amerika Serikat ya. Jadi persoalannya di situ. Jadi ada juga yang tadi istilah Mas Sahide itu ya antara Israel dengan Palestina permanent konflik, tapi di luar itu ada juga permanent konflik, ada Syiah Sunninya gitu. yang nggak bisa disatukan juga ini untuk satu cause. Nah kalau gitu, oke, ini nggak dialog tertutup, kemungkinan serangan militer seperti Iran nggak kompak juga impactnya nggak terlalu kuat buat Israel. So what gitu? So kira-kira kemana? Tapi saya mungkin juga ini nih mungkin Mas Sahide. Saya nggak tahu pendapat Mas Sahide gimana. Karena tadi tingkat ketergantungan negara-negara Arab itu kan kuat sekali pada Amerika. Israel juga backupnya dari Amerika. Jangan-jangan solusi itu bisa dihasilkan atau dimunculkan dari gerakan-gerakan moral dan kemudian gerakan lobby yang kuat di Amerika justru. Iya. Nah itu pertanyaannya apakah kemudian gerakan moral itu bisa mempengaruhi itu atau tidak. Cuma kalau saya sih ya memang selagi dunia Islam itu negara-negara Arab mayoriti punya ketergantungan besar sama Amerika ya kita sulit untuk berharap banyak sih kalau saya. Gitu. Karena kalau punya ketergantungan sama Amerika kan tidak berani dia mengambil langkah seperti Iran kan. Kalau Iran kan sudah terlanjur dicap sebagai musuh Amerika kan. Dan Iran kan di backup oleh Rusia, di backup oleh Cina. Jadi dia punya. Nah yang lain kan enggak. Jadi ya, maksud saya begini, kayak Vietnam. Ya. Vietnam itu kan bukan semata-mata hebatnya tentara Vietnam melawan Amerika, tapi juga demonstrasi besar-besaran di Amerika yang melawan atau menentang perang Vietnam itu karena jatuhnya banyak korban dan segala macam. Kalau publik Amerika diyakinkan bahwa, hey, uang pajak kalian itu ngapain dikirim ke Israel? Satu sisi kan gitu kan, uang pajak Amerika itu yang dipakai untuk mensupport orang Israel membunuhi orang-orang Palestina itu. Dan itu kan kesadaran itu kan yang dibangun di kampus di kampus-kampus Palestina, meskipun di kampus-kampus itu juga cengkraman lobby Yahudi juga kuat sekali, nggak ada di kampus Amerika itu. Kalau ini nggak ada orang yang kebebasan berpendapat pun juga itu tadi kadang bias juga gitu. Tapi kalau kesadaran itulah, paling nggak kesadaran itu meluas gitu di kalangan kampus, masuk ke wilayah politik dan segala macam. Meskipun harapannya tadi itu kecil, tapi itu mungkin juga patut untuk terus dikencangkan gitu. Ya kita semoga itu bisa berefek sih ya dalam arti kita kan belum bisa membacanya karena baru. Apakah gerakan moral yang masif yang dimulai di kampus-kampus di Amerika dan ya kemarin kita di Indonesia banyak ini itu bisa berefek. Cuma kan persoalannya yang mengambil kebijakan kan Presiden Amerika Serikat. Nah, siapa yang menjadi funding dari Presiden Amerika Serikat? Itu berat kan? Artinya gerakan itu nggak cuma cukup gerakan moral, tapi juga harus resources ekonomi dan politiknya juga mesti dikuasai. Makanya kan saya bilang sejak awal tadi kelebihan Zionisme itu kan dia punya ideolog, dia punya funding dan dia punya strategi politik mendekati negara-negara superpower itu. Nah, Palestina kan dia enggak punya itu kan. Oke lah kita banyak memberikan dukungan moral tapi karena kemanusiaan kan, solidaritas kemanusiaan. Ya, solidaritas kemanusiaan. Jadi misalnya ke depan misalnya diprediksi kekuatan politik global akan bergeser ke Cina. Beberapa informasi mengatakan orang-orang Yahudi udah banyak mindahkan asetnya ke sana kan. Jadi kita kalah langkah lagi sama mereka gitu. Jadi gitu ya, mereka satset gitu, cekatan untuk melihat opportunity. Kita masih tidur, dia udah di sana dia. Jadi kemampuan dia membaca apa yang akan terjadi ke depan. Seperti saya katakan tadi ketika
sebelum Perang Dunia Kedua, eranya European Age, era Eropa, dia kan berhasil mendekati negara-negara Eropa, ya, yang mendeklarasikan bahwa orang Yahudi boleh mendirikan negara Israel di Palestina kan deklarasi Balfour, Inggris yang punya peran besar gitu. Jadi pasca Perang Dunia Kedua ya Amerika yang punya pengaruh besar, punya peran besar di kancah politik Timur Tengah. Ketika tampak bergeser ke tempat lain, dia sudah mulai tanam itu investasi orang di sana gitu. Nah, gerakan moral itu saya kira artinya Israel juga perlu melihat bahwa apa yang dilakukannya itu banyak ditentang oleh masyarakat global, tetapi kan perlu ada gerakan lain, strategi politik, kemudian funding Betul. Nah, itu ya saya kira yang Palestina tidak miliki itu. Itu dari sudut pandang perlawanan terhadap Israelnya, tapi Palestina juga mesti konsolidasi internalnya juga mesti kuat gitu ya. Hamas Fatah sampai sekarang kan nggak pernah akur. Nggak akur. Kemarin punya pengalaman mewawancarai calon mahasiswa dari Palestina untuk diterima di UMY. Kenapa itu? Ceritanya gimana itu? Ya kan Muhammadiyah punya ada program untuk bantuan terhadap Palestina lah ya, bantuan kemanusiaan, memberikan beasiswa untuk orang-orang Palestina kuliah di kampus-kampus Muhammadiyah. Nah, termasuk Magister HIUM kan ada yang berminat masuk di Magister HIUM. Sudah kita wawancara, sudah kita nyatakan terima, tapi tidak jadi gitu, karena pemerintah resmi Palestina tidak memberikan izin itu, karena bukan dia orang Hamas gitu, indikasi orang Hamas. Calon mahasiswanya. Iya, calon mahasiswanya. Nah, yang pemerintahan resmi Palestina kan PLO. Jadi itu menjadi problem kan. Kita di satu sisi ingin membantu, tapi konflik di antara mereka sendiri nggak bisa selesai gitu. Jadi ya sulit untuk membangun kekuatan itu kalau mereka sudah semakin kecil dan tidak kompak lagi kan. Jadi makanya masalah pertama yang harus diselesaikan menurut saya ya bagaimana Hamas Fatah itu bisa punya persepsi yang sama, bisa solid. Itu kan berat kalau mereka sendiri konflik kan. Ya. Oke, di tengah ini tadi kita kan banyak mengulas tadi itu bagaimana kuatnya Israel dan lemahnya Palestina gitu. Dari mana kira-kira setitik optimisme perjuangan perjuangan Palestina ini agar bisa membuahkan hasil gitu, yang membuat para pejuang ini punya titik terang. Oh, ini mungkin bisa ditempuh. Kita bisa optimis perjuangan ini berhasil. Itu apa kira-kira Mas Saidi? Ada nggak di tengah pesimisme, bukan pesimisme ya, hitung-hitungan kalkulatifnya kayak gitu. Saya melihat dukungan moral itu adalah modal yang sangat besar ya, dukungan moral. Nah, tinggal berikutnya adalah strategi berikutnya yang konsolidasi Hamas Fatah, konsolidasi negara-negara Arab, negara-negara Islam itu. Tadi saya katakan ya, selagi mayoritas negara-negara Islam, negara Arab punya ketergantungan besar terhadap Amerika, itu akan sangat sulit ya. Maka yang harus dilakukan menurut saya kan gimana mengurangi tingkat ketergantungan itu. Baik dalam hal teknologi, sains. Kalau kita sudah mengurangi tingkat ketergantungan itu kan, saya kira Amerika tidak bisa banyak mendikte. Jadi itu tentu itu tidak pekerjaan 2-3 tahun saya kira ya, tetapi bisa 20-30 tahun ke depan. Tetapi itu pilihan yang harus diambil menurut saya. Tidak ada jalan lain kan. Dukungan moral itu ya itu modal besar, tapi tidak cukup besar. Dengan itu. Tidak cukup. Masyarakat global sudah tahu bahwa Israel itu melakukan penjajahan, itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa di tanah Palestina kan. Tetapi
ya misalnya Mesir kadang-kadang dia tidak bisa jalur pintu Iya, masuk dari kok arah saya Mesir lupa itu ya. Rafah itu ya. Rafah. Itu kadang-kadang dia enggak, karena faktor tekanan politik itu kan ya saya kira. Jadi nggak dibuka untuk tidak dibuka masuk. Gitu. Jadi berat menurut saya kalau kita tidak punya agenda ke depan untuk mengurangi tingkat ketergantungan itu. Ya. Cuma persoalannya kalau kita tidak tergantung sama Amerika, Cina kan sudah hadir di sana juga kan. Iya dah. Iya. Jadi Cina dari mulut harimau masuk. Iya sama. Karena ular naga. Saya katakan tadi beberapa informasi bahwa orang-orang Yahudi sudah memindahkan asetnya ke Cina. Jadi ya itu selalu kalah langkah kita itu. Ya. Nah, tetapi kalau kemudian pemimpin-pemimpin negara Islam menyadari itu, dan saya kira ada harapan itu. Ya meski tidak cepat, tetapi mungkin bisa 20-30 tahun ke depan. Karena membangun peradaban itu kan saya kira tidak mudah ya. Mencoba lepas dari cengkraman Amerika kan tidak mudah ya. Kita harus kuat dalam hal sains, teknologi, kira-kira begitu kan? Iya. Di hampir semua aspek kehidupan. Dan itu berarti ya pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan penting dari awal itu ya. Oke deh, jadi itu mudah-mudahan ini adalah modal utama ya. Kita punya gerakan moral tidak hanya di negara-negara Muslim, tapi juga di negara yang di Barat pun kesadaran bahwa penindasan, terus kemudian agresi terhadap kemanusiaan di Palestina itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dari sisi apapun. Itu modal besar, tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup. Harus diiringi dengan konsolidasi internal yang kuat di Palestinanya, negara-negara Islam dan negara-negara pro Palestina mesti juga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika, terhadap negara-negara Barat, dan itu bukan proyek 1-2 hari, 1-2-3 tahun, itu generasional gitu ya. Dan paling mungkin ya melalui pendidikan agar kita kuat secara ekonomi, secara politik, juga secara sains dan macam-macamnya gitu ya. Secara budaya dan budaya. Dan saya tuh itu ya buku yang ditulis Pro Bambang Cipta itu strategi Cina merebut satu superpower itu sejak tahun 70-an mereka mendesain itu, merancang itu. Artinya kan kalau kita dunia Islam mendesain itu, merancang itu kan bukan tidak mungkin kan. Cina cuma ya harus ada perhatian serius pada aspek itu. Nah sekarang kelemahan kita ya bagaimana misalnya Abraham Accord itu kan bagaimana lemahnya dan tingkat ketergantungan yang sangat besar terhadap Amerika kan. Dipaksa oleh Donald Trump menormalisasi hubungannya dengan Israel. Meskipun cuma di atas kertas gitu. Itu kan luar biasa menurut saya. Kemenangan simboliknya Israel dan Amerika gitu. Tidak ada negosiasi, sudah pokoknya kamu bangun hubungan yang diplomatik itu kan. Pindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem dan semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya ingat waktu Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel kan, organisasi konferensi Islam kan menyelenggarakan KTT luar biasa di Istanbul kan, dan salah satu inisiatornya kan Indonesia, Turki, meminta Donald Trump menarik, tapi kan Donald Trump cuekin aja gitu. Artinya nggak ada kekuatan itu loh artinya. Ya karena kita punya ketergantungan yang sangat besar. Jadi itu PR ke depan saya kira gitu. Jadi ya PR-nya banyak sekali. Dan memang tugas peradaban lah gitu. Kita katakan misalnya mencanangkan 2045 Indonesia emas gitu. Tapi kondisi pendidikan kita juga masih amburadul. Tidak punya perhatian pada membangun budaya keilmuan yang kuat. Jadi sulit kan saya kira gitu. Ya, nanti ngobrol lagi lah soal itu. Itu banyak lagi yang harus bisa diobrolkan. Makasih banyak. Makasih banyak. Saya masih banyak sudah kesini ngobrol diskusi tentang ini hubungannya, karena Mas Haidee kan juga orang yang mendalami hubungan internasional, khususnya isu-isu Timur Tengah gitu ya. Dan kita berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman dalam konteks ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Nanti lain kali kita akan ngobrol lagi.
makasih sudah bergabung dengan kita. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.